Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julita Beatrix Permati dari Prodi Manajemen Universitas Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mereview 3 materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan integrasi nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan mempunyai hakikat yaitu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Yang kedua, identitas nasional. Identitas nasional pada dasarnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa. Lama-kelamaan, nilai-nilai tersebut akan menjadi ciri khas suatu bangsa dan negara sehingga dapat menjadi pembeda dengan bangsa lain. Identitas sendiri berasal dari kata identity yang memiliki makna sebagai ciri, tanda ataupun jati diri. Kata nasional berasal dari kata bangsa atau nation dalam konteks modern. Umumnya kata ini disepadankan dengan sebuah negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Yang berikut faktor pembentuk identitas nasional. Secara umum, terdapat 5 faktor utama yang membentuk identitas nasional dari suatu bangsa. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme adalah kecenderungan orang untuk menguntungkan golongannya. Primordialisme pada dasarnya adalah kecintaan atau fanatisme pada suatu golongan, etnis atau suku yang sama. Biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. Yang kedua, praktik keagamaan. Aspek keagamaan adalah suatu ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan baik secara individu maupun kolektif. Yang ketiga, pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa adalah figur atau tokoh pemimpin karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayan masyarakatnya, bukan pelayan dirinya sendiri. Yang keempat, sejarah bangsa. Sejarah bangsa adalah narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Secara umum, apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi identitas serta pola pikir masyarakat dari bangsa tersebut. Yang kelima, solidaritas organik. Solidaritas organik adalah bentuk integrasi sosial yang terbentuk karena kondisi saling ketergantungan yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Yang berikut ciri-ciri negara yang memiliki identitas nasional. Yang pertama, terdapat pola perilaku masyarakat yang menyangkut adat istiadat dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terdapat lambang-lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi dari didirikannya suatu negara. Yang berikut, terdapat kelengkapan pelayanan publik yang dimiliki oleh suatu negara guna melayani kebutuhan masyarakatnya. Yang berikut, terdapat tujuan bersama yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Contoh identitas nasional negara Indonesia. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, sejarah. Yang kelima, kenegaraan. Yang berikut, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya. Di dalam integrasi nasional, terdapat beberapa syarat-syarat yang perlu dilakukan agar proses integrasi nasional dapat berhasil. Yang pertama, anggota masyarakat yang merasa mampu dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing. Yang kedua, terciptanya sebuah kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan secara
serta dijadikan sebuah pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial tersebut kemudian dijadikan sebuah aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Yang berikut faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, rasa cinta tanah air. Yang ketiga, ingin bersatu. Yang keempat, antisipasi dari ancaman asing. Yang kelima, budaya gotong royong. Yang keenam, sebagai wujud ideologi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, beragamnya masyarakat Indonesia. Yang kedua, paham etnosentrisme yang kuat. Yang ketiga, luasnya wilayah Indonesia. Yang keempat, tergerusnya budaya asli. Yang kelima, pembangunan tidak merata.